Ini Greg Manson. So, dengan 1 jam 30 menit aku sudah menyelesaikan hampir muntah saya ya menjelaskan. Semoga nggak terasa terlalu cepat dan teman-teman bisa memahami. Sekarang aku lempar ke Anugrah mungkin buat mimpin sesi tanya jawabnya. Monggo Bro Anugrah. Untuk sekadar informasi, kalau waktu Zoom kita tinggal 1,5 jam. Masih ada waktu 1,5 jam. Jadi untuk kakak-kakak atau teman-teman yang mempunyai pertanyaan ataupun mau berdiskusi bebas dengan Kak Atma, dipersilahkan. Monggo tinggal di unmute kalau mau nanya atau mau ngomong. Boleh Bang, saya mau nanya. Mana? Monggo silakan, siapa tadi? Saya Abraham. Ini jangan dipin dong, atau kok nggak kelihatan Abrahamnya mana sih? Gimana cara ngeliatnya? Saya katro banget. Mana Abraham? Nih jangan dipin kalau bisa. Oke, sebentar. Oke. Videonya mungkin. Sorry, I don't understand. Ya, halo Bang. Ya, halo, monggo. Jadi gini, pertanyaannya kan apa? Tadi kalau misalnya berapologia, mungkin memang yang saya tangkap ya harus sinkron sama logiknya Tuhan. Yep. Nah, mungkin kalau bagi saya sendiri ada beberapa kali saya berdiskusi sama teman-teman saya yang bukan Kristen, bagaimana logikanya kalau misalnya Tuhan sendiri 100% Allah, 100% manusia. Atau kalau misalnya ngomong sama teman-teman Kristen yang sering mungkin debatnya nggak ada hentinya, yang kayak gimana sinkronnya kita 100% punya kehendak bebas atau 100% juga di-elect sama Tuhan gitu loh. Jadi mungkin itu yang buat saya sendiri belum masuk logika saya, dan kayak saya masih bilang saya masih struggle sama hal itu dan saya coba pelajarin gitu sih Bang. Ya. Oke, pertanyaannya menarik ya dari Abraham tadi. Aku kan coba jawab begini. Pertama, tadi soal misalkan tentang natur gitu ya. Sebenarnya soal natur Kristus itu lebih gampang untuk dijawab. Ini aku gitu ya. Udah ngomong belum sih? Nah, oke. Aku lebih lebih gampang sesuai Konsili Vasilun karena basically rumusan itu kayak gini. Yesus tuh punya 2 natur tapi 1 pribadi. Sepenuhnya manusia, sepenuhnya Allah ya, karena dia punya 2 natur. Tapi 2 natur ini dia tidak terpisahkan tapi tidak tercampur. Tuh. Jadi dia itu bisa dibedakan tapi tidak bisa dipisahkan. Tapi mereka menyatu tapi tidak menyampur, tidak berubah. Gimana mendamaikannya? Nggak tahu. Kenapa? Karena gini. Ingat tadi aku bilang, logika kita ada kemiripan dengan Allah, ya, tapi ada perbedaan sifatnya secara kualitatif. Maksudnya apa? Logika kita terlimit gitu loh, ada limitasinya. Di kepala kita nggak clear, ya, tapi di kepala Allah itu clear. Makanya dia nyatakan kepada kita demikian. Gitu loh. Dan makanya Allah bilang juga, apa yang misteri bagi Allah, ya biarin aja bagi Allah. Kamu nggak usah nyentuh itu. Karena gini juga tadi, bahwa Allah itu suprarasional. Ya, bukan irasional dalam artian nggak masuk akal, tapi suprarasional, melampaui gitu loh. Dan ternyata pun nanti kalau kita teliti pun nggak directly kontradiktif gitu loh. Karena dalam 2 pengertian yang berbeda kok. Gitu loh. Dan juga misalkan tentang paradoks paradoks kedaulatan Allah dan kebebasan manusia. Ya sama itu juga paradoksikal. Misalkan Charles Spurgeon bilang gini, ada 2 rel kereta nih, bayangin rel kereta. Ada rel kereta kedaulatan Allah, ada rel kereta kebebasan manusia. Kayaknya bisa sih kalau kita lihat di sini. Tapi kalau kita lihat depan sana gitu ya, ketika kita lihat ke arah horizon, kita ke arah Allah, ya kayaknya nyatu bareng gitu. Maksudnya apa?
itu berjalan beriringan kok, walaupun kita nggak bisa menemukan pendamaiannya. Nanti ada pemikiran Fantil bilang gini, ketika misalkan dalam soalnya gini, dalam Katekismus Westminster itu dibilang kayak gini, kedaulatan Allah itu tidak menindas kebebasan manusia, tapi justru meng-establishnya, meneguhkannya. Kenapa? Fantil misalkan ada pemikiran yang jelas gini, kalau misalnya kebebasan itu apa sih? Tidak larang, berarti konsep abstrak ya, kebebasan itu konsep abstrak. Berarti realitas ultimatnya adalah konsep abstrak. Bahkan Tuhan ada di bawah abstraksi tersebut. Jadi dia tidak bisa meng-hijack kebebasan manusia. Artinya realitas ultimatnya sekarang bukan Tuhan, tapi abstraksi kebebasan tadi. Yang jadi Tuhan bukan Tuhan lagi, tapi konsep abstrak tentang dan ketika realita jadi abstraksi itu, artinya reality non-personal, semua runtuh lagi yang lain. Emangnya kehendak itu apa sih? Gitu. Karena kehendak itu personal sifatnya ya. Tapi ketika realita ultimatnya adalah imaterial, abstrak tadi, non-personal kayak tadi, apa sih kebebasan emang? Kehendak itu apa ya? Nggak ada. Semua kehilangan maknanya di sana. Jadi justru dalam kedaulatan Allah, karena itu personalitas Allah ya, itu justru kehendak itu menjadi established gitu. Kayak gitu. Oke. Keep learning lah, intinya masih banyak. Emang aku pun nggak akan selesai belajar juga. Monggo yang lain. Monggo, Mbak Wanda, kalau mau bertanya. Mana Wanda, di unmute coba mic-nya. Kalau mana sih? Ini siapa tadi? Wanda ya? Oh, kepencet. Yang tanya via chat bisa. Coba. Siapa nih yang mau bertanya via chat bisa, tapi lebih enak biar kita interaksi sih, biar kayak ngobrol. Ini kan kayak forum. Aku nggak mau jadi kayak narasumber sendiri. Jadi kita ngobrol aja di sini. Astaga, ada Masayuki Suzuki. Monggo siapa lagi? Atau Anugrah mungkin yang mau didiskusikan, Anugrah sendiri. Atau siapapun. Kak Atma? Ya. Dari semua metode dari apologetika tentunya tidak hanya metode dari Pantilian ini. Ada juga metode-metode yang lain. Nah, dari Kak Atma sendiri, apa yang membedakan metode ini menjadi dalam tanda petik lebih baik atau lebih berguna ketika berapologetika daripada metode-metode apologetika yang lain? Ya, aku bahas di sini. Aku juga dulu sebenarnya waktu belajar apologetika nggak langsung presuppositional juga, nggak langsung Pantilian juga. Oh, dulu ngefans gila sama William Lane Craig, sama R.C. Sproul kan juga klasikal ya. Cuma perlahan aku menemukan kesulitan dan pemikiran seperti ini sih. Nih, pemikiran seperti ini. Kita jadi apologet kok ya harus membuktikan Tuhan benar dulu, firman Tuhan benar dulu. Bukankah kita udah orang Kristen ya? Bukankah perintah menjadi apologet itu seperti ini? Kuduskanlah Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan. Kita berkomitmen mutlak pada Kristus. Kok ya ketika jadi apologet gitu ya, aku harus jadi kayak gini dulu sih, harus netral dulu. Netral itu apa sih? Apakah aku menganggap Tuhan sementara untuk itu nggak ada dulu? Nggak bisa dong. Aku nggak bisa berbicara sebagai orang yang netral. Dan aku nggak bisa netral karena aku menguduskan Kristus dalam hatiku sebagai Tuhan. Gitu loh. Kita nggak mau berbicara secara abstrak di sini. Aku berbicara sebagai orang yang sudah ditebus Tuhan. Dan aku nggak boleh bercabang hati. Gitu loh. Dan aku nggak bisa bercabang hati. Dan kemudian juga problemnya adalah materi ya. Mana tadi nih, bahwa aku mengakui sola scriptura,
otoritas yang final yang tidak memiliki otoritas lain. Ini kan perkataan Tuhan. Jadi Tuhan sudah menyatakan, dan Tuhan adalah hakim ya, Tuhan adalah hakim, dan Tuhan telah menyatakan penghakimannya, pernyataannya, verdiknya dengan Alkitabnya, dengan firman-Nya yang diwahyukan. Ya sudah. Dan karena makanya dari itu tidak bergantung pada kesaksian manusia manapun atau gereja. Dan alih-alih kita tidak bisa sebagai manusia, apalagi yang sudah bertobat, menjadikan Tuhan duduk di kursi terdakwa gitu loh. Kita debat Tuhan itu ada atau enggak, kita tentukan, silakan itu dahulu. No. Kita berbicara sebagai orang yang diutus oleh si hakim ini. Yang terdakwa adalah si Tuhan percaya gitu loh. Basically pertimbangan itu sih, pertama ya aku tidak bisa netral untuk demi konsisten dengan imanku sendiri, dan aku tidak berani menjadikan Tuhan di kursi terdakwa, dan aku tidak berani mengangkat diriku di atas firman Tuhan untuk menentukan, oke, Alkitab sudah dipercaya atau tidak. Basically dalam hal itu sih. Gitu loh. Jadi aku pengen konsisten dengan imanku. Ini ada dari Gideon Hasiolan, coba ya. Saya ingin bertanya bagaimana cara kita dalam berapologetika saat ini jika diperhadapkan dengan orang yang beragama lain. Apakah kita harus menekan apa yang kita pahami? Ataukah kita harus berapologetika seperti konsep Paulus? Nah, maksudnya dengan agama lain apa? Mungkin kesannya dari tadi aku tuh ngomongnya kayak ini ngomongin tentang ateis saja ya, tapi kan enggak sebenarnya. Bahwa ini sebenarnya ini tentang berlaku juga pada ilah lain. Tadi kayak aku bahas di sini nih. Mana tadi ya? Nah, di sini ini kan Allahnya ada yang unitarian, ada yang cuma satu pribadi, satu esensi gitu ya. Ada yang ilahnya beragam, banyak gitu ya. Politeisme. Ini kan hancur. Jadi kalau kita mau menekan ke sini untuk menghadapi yang orang menekankan unity doang, tadi kita tekan masalah diversity-nya, tapi untuk orang yang cuma diversity doang, kita tekankan masalah unity-nya. Kita tekan gimana kamu jelaskan tentang unity. Yang unity tadi, gimana kamu jelaskan diversity. Kayak gitu. Dan itu semua akan hancur. Nah, apakah tadi pertanyaan bagian keduanya tadi apa ya? Apakah kita harus menekan apa yang kita pahami? Apa yang maksud dipahami? Bahwa pengalaman Tuhan harus ditekankan? Iya pasti. Dan kita menyatakan bahwa orang Kristen tadi, seperti yang tadi bahas ya, bahwa itu sudah tahu Tuhan kok. Setiap manusia tahu Tuhan kok. Alkitab menyatakan demikian. Nggak ada yang nggak tahu Tuhan. Dan mereka tahu dengan nyata gitu. Walaupun mereka tindas dalam kebenaran tadi dengan mengganti dengan berhala-berhala, dengan kepercayaan-kepercayaan. Nah, ada yang sifatnya pemberontakan direct, misalnya jadi ateis gitu, ada yang sifatnya religius, bikin agama baru dan segala macamnya, itu kayak gitu macam-macam. Tapi bahwa mereka tahu Tuhan, itu jelas. Alkitab katakan demikian. Kita appeal ke sana. Ya, basically ya, kita neladani Paulus gitu loh. Karena walaupun Paulus ngomongnya mungkin sama, itu orang-orang politeis gitu, atau ateis ya, filsuf-filsuf Yunani kuno lah, tapi basically kan Paulus juga melakukan hal kayak gitu. Dan kita ekstrapolasikan aja. Walaupun tentu ada nanti penekanannya ketika dengan orang misalkan dengan agama A itu lebih kayak gini caranya, agama B lebih kayak gini cara itu variatif tapi prinsipnya terlalu sama. Mengenai tentang sudahman alam, apakah deja vu yang sering terjadi ini mempunyai arti? Apakah manusia dapat melihat masa depan ataukah itu kehendak Allah yang diberikan kepada manusia? Dan bagaimana tanggapan dengan dasar ketabiran metode apologi untuk menjelaskan hal ini? Maaf jaringan saya kacau bang, jadi nggak bisa lanjut. Oke. Basically tentang deja vu, apakah deja vu punya arti, apakah manusia dapat melihat masa depan? Atau itu kehendak Allah? Satu, deja vu nggak selalu terjadi mungkin real, bisa aja faktor psikologis, dan kata lain halu ada. Mungkin aku belum mendalam deja vu per se ya, tapi maksudnya bahwa manusia tidak punya kapabilitas untuk bernubuat. Either dia halu dan kebetulan tepat, or pengaruh demonik. Demonik juga aku ragu tentang nubuatan, karena Allah berkata nanti di Yesaya, masalah Yesaya 10 beberapa itu ya, bahwa Tuhan itu menantang. Mana sih ada nggak ilah-ilah yang bisa memberi tentang masa depan gitu? Ilah-ilahnya aja. Itu jadi Tuhan tuh nantang. Kalau Tuhan nantang kan selalu retoris sifatnya ya, karena emang ada yang bisa gitu. Jadi ilah-ilahnya nggak bisa lagi manusianya gitu. Dan nubuat yang misalkan beda dengan nubuat dari orang Kristen apa? Misalkan Alkitab gitu ya, karena itu diberikan dari Tuhan. Dan Tuhan yang karena ini kaitan dengan kedaulatan Allah gitu ya, karena Tuhan yang menetapkan masa depan, so itu bisa terjadi, makanya dia nubuatkan. Tapi kalau manusia bernubuat, aku ragu, dan menurutku juga nggak bisa. Tapi kalau tentang deja vu per se, aku belum mendalami. Tapi mungkin prinsip-prinsipnya kayak gitu.
Tapi kalau misalkan dengan seragaman Allah, mungkin aja, maksudnya gini sih, kita nggak tahu persis apa yang terjadi di masa depan, tapi prinsip kayak gini akan berlaku juga nih ke depan, gitu. Kira-kira gitu. Jadi sifatnya nggak pasti, hanya bukan pasti dalam artian partikular gitu ya. Besok Atma bakal besok bakal hujan dalam jam segini sampai ini, mungkin nggak setepat itu, tapi ada prinsip. Tuh. Dengan menolak kebenaran Kristen, orang non-Kristen membuang kemungkinan pengetahuan. Apakah kebenaran dalam statement ini mencakup kebenaran ilmiah? Ya. Kenapa? Tadi misalkan tentang hukum logika. Apakah sains bisa dilakukan dengan logika? Tanpa logika, tidak. Apakah sains bisa dilakukan tanpa kebenaran alam semesta? Tidak. Kesalahan alam semesta? Tidak. Bahkan sebenarnya sains juga bergantung pada moralitas. Misalkan, apakah si saintis harus jujur dalam penelitiannya? Tanpa tiga ini tidak bisa. Dan tiga aspek ini, moralitas, dalam alam semesta, hukum logika, itu hanya bisa justifikasi secara ultimat oleh kebenaran kekristenan. Dan makanya dikatakan di mana sih? Mana ya? Ya sini ya. Bentar. Tadi ya. Oke. Malah nggak ada. Mana sih? Oke. Nih. Iya, tentang kesalahan alam semesta, sains nggak bisa bertahan tanpa ini, moralitas nggak bisa bertahan tanpa ini juga. Tadi misalkan apakah si saintis harus jujur, hukum logika juga nggak bisa karena dinalar kan nanti pada akhirnya data-data tersebut. Dan bahwa klaimnya dalam kitab adalah tadi mana ya? Bahwa dalam dia sebenarnya segala harta, segala hikmat dan pengetahuan diri nurani doang. Karena tadi dijelaskan tadi ya, misalkan Alkitab menjustifikasi tentang keseluruhan alam semesta, tentang hukum logika, tentang moralitas. Jadi tanpa itu kan jadi hukum itu kan berdiri di atas hukum logika ya. Sains tadi harus ada hukum logika, tapi kalau itu berdiri di atas kebenaran Alkitab. Jadi kalau Alkitabnya dibuang, mutlak apakah artinya orang non-Kristen tidak bisa tahu sains? Apakah artinya orang yang non-Kristen tidak bisa belajar ilmu? Tidak. Mereka tetap bisa, tapi dengan cara seperti ini. Mereka tuh mengasumsikan kebenaran kekristenan, cuma sembari menolaknya. Jadi karena tadi yang bisa justifikasi kan cuma kekristenan, soal kesetaraan alam semesta, soal soal hukum logika, soal moralitas dan segala macamnya. Tapi mereka curi aja. Mereka melakukannya tadi, mana sih gambar yang pas tuh tadi? Ini mereka melakukan seperti ini. Mereka pakai ini hukum logika nih, pakai juga University of Nature, pakai absolute morality, tapi mereka nggak bisa justifikasi itu gitu loh. Tapi, di dalam konsep mereka itu nggak ada di sini. Ini apanya ada lah. Tapi sebenarnya mereka sebenarnya pun lagi berdiri kayak gini gitu. Itu di dalam mereka tahu Allah kebenaran Kristen. Mereka hidup di atas itu. Karena segala sesuatu ditopang di atas kebenaran di atas firman-Nya gitu. Jadi ya basically mereka memakai Allah tapi hidup bergantung pada Allah sambil menyangkal Allah. Analoginya Pantilan tuh, jadi misalkan nih ada seorang anak cewek duduk di pangkuan papanya, tapi dia sambil pukul-pukul papanya. Dia duduk di atas itu tapi dipukul-pukul. Atau bilang papa nggak ada sambil nggak pukul, tapi dia duduk di papanya. Makanya Pantil bilang kayak gini. Berdebat tentang Tuhan itu seperti berdebat tentang udara. Kamu bisa menyangkal Tuhan nggak ada. Kamu bisa berargumentasi bahwa udara itu ada. Aku bisa berargumentasi bahwa udara itu nggak ada. Tapi sembari kita berargumentasi, kita sama-sama menghirup udara. Begitu sama dengan perdebatan Kristen dan non-Kristen. Non-Kristen bisa berdebat untuk Tuhannya Kristen nggak ada, or ateis berdebat Tuhan nggak ada. Dan kita orang Kristen akan berdebat mengargumentasikan itu Tuhan ada,
Tapi sembari berjalan, kita sama-sama butuh realita tadi, entah keseragaman alam semesta, logika, moralitas, untuk bisa argumentasi itu berjalan, untuk bisa diskusi itu berjalan, dan kita bisa berujuk pada kebenaran gitu loh. Jadi sembari berjalan argumentasi, kita sembari mengasumsikan Tuhan. Jadi si ateis dengan ikut berargumentasi saja, dengan ikut berdebat saja, sudah membuktikan bahwa dia salah. Fakta bahwa si ateis bisa berargumentasi bahwa Tuhan tidak adalah fakta bahwa dia salah. Sebagaimana fakta bahwa seseorang bisa berargumen bahwa udara tidak ada adalah fakta bahwa dia salah. Karena tanpa udara tidak bisa keluar, tidak bisa terdengar suaranya, dan segala macamnya. Tanpa Tuhan, tidak bisa logika, tidak bisa moralitas, tidak bisa alam semesta, dan akhirnya argumentasi pun tidak bisa. Kira-kira kayak gitu. Jadi hidup di atas Tuhan. Kita harus lari dari Tuhan. Kayak gitu. Kok saya mau tanya, yang mana ya? Yang mana? Bagaimana berapologetika dengan bentuk bumi yang secara ilmiah bulat, sedangkan firman lingkaran? Baca lagi. Itu tentang konsepnya. Ya, nantilah itu belajar sejarah sendirilah. Yohanes menjelaskan firman adalah Allah selanjutnya. Halo, mau tanya apakah evidensial menjadi apologetika kurang tepat, soalnya aku mencoba menggunakan bukti-bukti untuk membuktikan Kristen benar, akan tapi banyak bukti lain selain Kristen juga. Saya berpikir ternyata bahayanya menggunakan bukti Kristen adalah dengan menjadikan Kristen benar secara kemungkinan besar, bukan pasti. Apakah statement saya? Jadi basically nanya gini. Jadi kita boleh pakai bukti enggak? Tuh kan saya pengen berikan bukti. Bukti-bukti Kristenan yang ada hanya menjadikan Kristenan benar secara kemungkinan, tapi bukan pasti. Apakah statement saya benar atau benar? Apakah jadinya kalau misalkan aku perasa posisional nggak boleh pakai bukti? Oh, boleh pakai bukti, tapi bukti tidak bisa diperlakukan sebagai sesuatu yang netral. Jadi nggak ada brute fact, itu tidak ada. Tidak ada follow the evidence where it leads, tidak ada. Oh. Karena pada akhirnya evidence harus ditafsir. Segala sesuatu pada akhirnya harus ditafsir. Apakah evidence bisa menjelaskan diri sendiri? Misalkan contoh dengan alam segala macam, kita harus, dan itu akan ditafsirkan menurut worldview kayak tadi nih. Mana tadi ya? Nih, nah, evidence-nya ini ada, tapi ini tidak ini evidence-nya ya diem doang. Worldview-nya yang akan menafsir itu dan menghasilkan kesimpulannya. Ini worldview-nya akan menghasilkan kesimpulannya. Jadi apakah boleh mempresentasikan bukti? Boleh, tapi sebagai bukti yang ditafsir menurut kebenaran Alkitab. Dan ini sifatnya bukan untuk membuktikan sehingga seolah-olah ini belum ku-share ya, karena aku suka lupa. Mana sih? Ini aku share. Nah, ini ya tadi ya, buktinya ada, diem doang buktinya, tapi harus ditafsir. Jadi kan sesuai dengan ditafsir menurutnya lensanya, worldview-nya, terus disimpulkan. Ini juga ditafsir lensanya, terus disimpulkan. Jadi apakah tidak boleh pakai bukti? Boleh, cuma sebagai bukti yang harus ditafsirkan, karena kebenaran adalah firman Tuhan, adalah kebenaran, firman Tuhan adalah kebenaran. Segala kebenaran adalah dari Tuhan. Jadi untuk bisa ditafsirkan dengan benar, harus ditafsirkan menurut kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, boleh pakai bukti? Boleh, tapi sifatnya nggak boleh hingga seakan-akan kalau bukti ini tidak tanda kutip membuktikan kekristenan, terus tiba-tiba kekristenan jadi batal, jadi salah, tidak. Jadi gini, karena Tuhan adalah kebenaran, walaupun kita tidak mengerti, tapi pasti Tuhan akan dikonfirmasi oleh kebenaran, karena kebenaran tidak akan bertentangan dengan fakta. Oke? Dan peperangannya pertentangan worldview gitu loh. Dan ya tadi basically di situ dengan bukti, dan juga bahwa sekalipun orang menyangkal ya monggo. Tapi tadi kan kalau kita lihat bahwa tadi menarik tentang chance tadi ya, bahwa aku sudah menunjukkan bahwa itu sifatnya absolut gitu. Dan itu penting. Jadi bahwa sekalipun nggak ada bukti, tapi nanti kemudian akan itu. Tadi kepencet Yohanes menjelaskan firman Allah, dan selanjutnya ini mana sih? Ini mana yang nanya? Saya Andita bertanya, apakah Mas Karni berbuat? Enggak, ya itu nggak relevan dengan diskusi kita ya. Itu soal gift of gift ya, karismata, nggak relevan. Kalau kita perlu untuk
menggunakan apologetika yang menegur teman kita yang menyimpang pemahaman teologinya, kebetulan beda denominasi. Mungkin kalau beda denominasi jangan apologetika juga kali, misalkan dia nggak percaya Tuhan, kecuali emang bidat ya, kecuali bidat misalkan Sabelian, dia kan cuma percaya satu Tuhan satu esensi, ya kan? Baru kalau pakai apologetika, atau Mormon yang percaya bahwa Tuhan itu banyak, baru kan pakai apologetika. Tapi masa sama karismatik pakai apologetika? Enggak dong. Misalkan atau karismatik sama reform pakai apologetika kan enggak dong. Gitu loh. Walaupun apologetika akan membantu sekali dalam artinya gini. Misalkan ketika aku sebagai presaposisional akan melihat Alkitab tuh sangat-sangat ultimat gitu loh. Aku tidak akan mendasarkan pengetahuanku jadi aku tipe orangnya ya aku ngerti Calvin sih tapi John Calvin tapi apa namanya? Aku nggak terlalu suka spekulatif dalam artian kalau misalkan ada kisah tentang anak yang kembali kepada bapaknya, artinya ada free will dong. Aku nggak suka kayak gitu. Aku cuma cari, apakah Alkitab menjelaskan manusia tidak berdosa atau tidak? Apakah itu Alkitab menjelaskan ada pemilihan dari Allah atau tidak? Apakah Alkitab menjelaskan ada kelahiran baru atau tidak? Kayak gitu-gitu. Jadi misalkan tentang karismata pun, apakah Alkitab menjelaskan tentang karunia roh misalkan? Dengan apa prakteknya? Aku mencari kayak gitu. Jadi aku nggak mau spekulasi-spekulasi. Karena pengetahuanku harus didasarkan secara penuh berdasarkan presuposisi firman Tuhan gitu loh. Firman Tuhan menjadi judge atas segala sesuatu. Mau orangnya yang ngomong PhD kayak profesor kayak S3 kayak apa kayak nulis 500.000 buku kayak sekalipun no. Di hadapan firman Tuhan dia tunduk. Kalau firman Tuhan bilang itu salah, selesai. Gitu ya. Saya mau tanya, apakah sempat mikir untuk apa orang berbuat bakti kepada Tuhan kalau ternyata belum tentu mereka adalah orang pilihan Tuhan predestinasi? Mengapa tidak menikmati hidup aja? Sekali lagi ini aku tuh capek. Kenapa sih setiap ada forum reform pasti ada pertanyaan tentang predestinasi? Padahal Calvin nulis predestinasi itu dikit banget loh, sumpah. Sumpah kamu tuh baca buku institut nih ya, mana sih? Aduh. Nih kalau kamu baca buku institut nih ya, nih Institutes of Christian Religion by John Calvin. Walaupun Calvin sering merujuk tentang elect, tapi predestinasi juga nggak. Iya ada penting, tapi nggak ultimat juga, nggak. Reform teologi sama dengan teologi reform sama dengan predestinasi nggak gitu. Ya predestinasi apakah tentang kebebasan belum tentu orang pilihan. Jadi aku akan sampingkan karena kita diskusi tentang apologetika ya, biar produktif. Tadi kepencet, Yohanes menjelaskan firman Allah dan adalah Allah dan firman adalah Allah selanjutnya. Dan Yohanes dalam hal ini menjelaskan sesuai dengan pemikiran para pemikir saat itu. Contoh Pythagoras, jika A adalah B, maka A sama dengan C. Pertanyaan gue, bagaimana kita bisa menjawab orang yang bertanya kepada kita saat ini tentang kemanusiaan Yesus namun adanya hadirat Allah? Apa bahasa yang sederhana? Aku nggak paham pertanyaannya. Coba ya. Mungkin teman-teman kalau ada yang mau jawab juga monggo ya. Ini aku bukan single authority di sini ya. Bukan sola atma di sini ya. Tidak ada sola atma di sini ya. Nih pertanyaannya. Yohanes menjelaskan firman adalah Allah. Dan selanjutnya, Yohanes dalam hal ini menjelaskan sesuai dengan pemikiran para pemikir saat itu. Contoh Pythagoras. Jika A adalah B, maka A sama dengan C. Pertanyaan gua, bagaimana kita menjawab orang yang bertanya kepada kita saat ini tentang kemanusiaan kemanusiaan Yesus sama ya. Namun adanya hadirat Allah. Apa bahasa yang sederhana yang bisa dipahami orang-orang dalam konteks saat ini? Monggo ada yang mau jawab? Siapapun, monggo. Ini kita sambil diskusi aja. Siapapun, terserah. Roland mungkin, saudara Roland atau saudara siapa lagi nih? Silakan. Siapapun ada yang mau menjawab? Atau Anugerah mana? Anugerah kok hilang? Anugerah hilang. So basically hadir. Monggo Anugerah mau menanggapi? Pertanyaan tuh ada di chat tuh. Ya tentang ini kaitan dengan filsafat Yunani ya, Yohanes. Monggo, siapa yang mau menanggapi? So, walaupun ini sebenarnya gini, ini aku tanggapan singkat ya. Sebenarnya ini pun nggak terlalu relevan dengan apologetics, ya. Ini karena sifatnya lebih hermeneutik juga.
ini lebih mendalam apa kaitan dengan konsepsi pada saat itu, walaupun aku juga nggak setuju juga gitu ya bahwa ini, walaupun mungkin ada kaitannya bahkan yang kaitan dengan konsepsi logos itu diambil dari segala macam dan segala macamnya gitu ya. Tapi bahwa bagaimana kita menjelaskan kepercayaan Yesus namun adanya hadirat Allah. Apa bahasa yang sederhana pertama, ketika aku menjelaskan hal-hal yang fundamental seperti dunia natur Kristus, atau Tritunggal, aku paling benci pakai analogi. Karena seringkali malah jadi bidat. Nah, pakai premis aja. Yesus itu adalah manusia. Jadi rumusnya adalah vera homo, vera deus. Sesungguhnya manusia, sesungguhnya Allah. Jadi nggak sebagian, nggak setengah-setengah atau nggak sesungguhnya Allah. Ya, ini dalam kaitannya bahwa dalam Yesus itu dia ada dua natur. Yesus punya natur ilahi, divine, yang sudah kekal, dan yang yang daging gitu ya, natur manusia yang sifatnya punya mula. Jadi yang natur Allah yang Yesus yang logos yang divine ini kekal, tapi yang natur ini ada mula keberadaannya gitu ya. Tapi ini hanya dimiliki oleh satu pribadi gitu loh. Nah, tapi tidak tercampur. Nah, walaupun tidak tercampur bisa dibedakan gitu ya. Tidak tercampur tidak bisa dibedakan. Tapi bisa dibedakan, tidak bisa dipisahkan. Nah, gitu. Gimana relasinya nanti kamu bisa dalami sendiri, tapi at least itu rumusannya seperti itu. Ya, itu dari Konsili Chalcedon yang kayak gitu. Di tahun berapa sih Konsili Chalcedon? Abad 5, abad 4 aku lupa pasti. Oke. Aduh, banyak. Bang Atma, kalau mengenai evidence tulang dinosaurus lagi tipenya lucu banget. Dinosaurus itu kalau tafsirkan dari Wolfie Christian bagaimana ya? Soalnya saya pernah ada dengar tulang dinosaurus ditaruh Tuhan untuk menguji iman kita. Kok kayaknya agak freak. Imajinasinya lucu banget. Jadi katanya Tuhan saya pernah ada dengar bahwa tulang dinosaurus ditaruh Tuhan untuk menguji iman kita. Nggak tahu ini dari mana ya. Tuhan kok iseng banget gitu ya taruh nih tulang dinosaurus sih. Tapi bagaimana tafsir menurut Wolfie Christian? Terima kasih. Selain tulang dinosaurus juga ada usia geologis bumi jutaan tahun. Ya, saya sebagai anak teknik geologi akan berkutat dengan ini selama kuliah ya. Basically posisi Kristen ada dua sekarang. Namanya Young Earth atau Old Earth. Maksudnya apa? Old Earth itu misalkan dengan yang sekarang misalkan yang dipercayai 4,9 miliar tahun bumi, ada yang bilang 3,6, ada yang bilang 4, ya macam-macam. Dengan pokoknya yang sifatnya bumi jutaan miliaran tahun lah. Ada yang sebutnya Young Earth. Young Earth pun ada yang bilang 6.000 tahun gitu ya, kayak Answers in Genesis atau Jason Lyell. Ada yang 11.000 tahun misalkan segala macam. Aku pribadi belum punya posisi yang mutlak soal itu. Soal Young Earth dan Old Earth. Walaupun ada tendensi, sekali lagi ada tendensi ya, belum konklusif, ke arah Young Earth. Tapi, dan aku belum punya konklusif, dan aku tidak akan memutlakan itu juga. Karena pun itu nggak, ya walaupun ada beberapa problema teologi sebetulnya dalam kaitannya dengan, kalau misalkan bumi jutaan tahun, berarti kematian sudah ada sebelum manusia ada, ya misalkan bumi jutaan tahun, terus manusia ada di sini nih. Nah, berarti kan sebelum manusia belum jatuh dalam dosa. Berarti sebelum manusia udah ada kematian banyak nih. Fosil-fosil udah banyak kan. Nah, manusia ini kemudian jatuh dalam dosa. Tapi kata Alkitab, maut adalah upah dari dosa. Tapi kalau misalkan benar bahwa sebelum manusia sudah ada makhluk hidup, sudah dalam artian kematian jutaan tahun, berarti kematian nggak asli dari dosa dong, gitu. Bukan dosa dari Adam. Gitu loh. Karena dikatakan di Roma kan sebagaimana maut itu dosa datang dari satu orang, dari pelanggaran satu orang, demikian juga keselamatan dari satu orang, misalkan kayak gitu ya. Nah, kaitannya gimana nih? Gitu. Kalau ternyata maut nggak dari Adam doang, ya kenapa Yesus bisa dari satu doang keselamatan gitu? Jadi problema. Ada bisa inferensi teologis masalah kayak gitu terkait Old Earth. Ada yang bilang kayak gitu. Tapi aku pribadi nggak konsekuensi belum konklusif soal itu, dan aku nggak akan memutlakan soal itu. Kayak gitu. Atma kan sudah belajar banyak metode apologetika. Apakah Atma menemukan kelemahan dari metode presap? No. Sampai sekarang no. Kebanyakan tuduhan karikatur dari metode lain, ya.
Misalkan soal sirkuler, soal tidak intelektual, ada yang bilang presuppositionalisme itu postmodernisme versi Kristen. Semua nggak bisa dibuktikan. Semua karikatur tuduhannya. Nanti ini agak polemikal ya. Misalkan tentang sirkularitas, ya namanya presuposisi ultimate kan pasti sirkuler dong, pasti self-evident. Misalkan ini presuposisi ini, kita ini premis ultima kita ya. Tuh, apapun itu, terserah apapun. Ketika ini harus dibuktikan, ini tidak menjadi ultimat lagi. Karena dia harus berdiri di atas dukungan oleh bukti lain. Yang ini jadi ultimat. Kalau yang ini harus dibuktikan juga, berarti yang ini jadi ultimat. Infinite regress, ulang terus. Yang namanya ultimat pasti self-evident. Dengan satu pengertian tertentu, sirkuler. Contoh misalkan juga logika, misalkan. Gimana kamu membuktikan logika? Ya kamu pakai logika kan? Tapi dengan kamu pakai logika, kamu sudah mengasumsikan bahwa logika itu bisa dipercaya dan benar. Bisa dipercaya lah at least. Berarti sirkuler kan? Tuh. Berarti apakah logika jadi presuposisi ultimat? Kalau kamu pakai, tapi problematik. Kenapa? Karena logika itu cuma terjadi di kepalamu. Gimana logika di kepala orang lain? Kayak gitu. Apakah logika ini berlaku di mana-mana? Tadi soal yang tadi ya, omnipresence tadi, atau gimana? Tuh. Kayak gitu. Long live young earth, terserah mau pakai young earth, mau pakai old earth, silakan pelajari sendiri ya. Misalkan, kalau misalkan young earth itu Answers in Genesis, misalkan, Answers in Genesis ya, itu situsnya. Atau kalau yang old earth, bahkan ibaratnya ya, Christian evolutionist mungkin, atau istilahnya kayak gitu. Tapi ya intinya evolusi yang orang Kristen yang pengen evolusi, ada biologos misalkan kayak gitu segala macam, ada macam-macam lah, kalian bisa cari sendiri lah, itu banyak tuh. Nah, saya pernah dengar salah satu kelemahannya presap itu menjelaskan bahwa Allah terlibat dalam kejahatan beritaan karena Allah yang menjadi fondasi semuanya itu. Benarkah Bang? Urusannya apa? Pertama, kalaupun kamu ngomongin tentang Allah, Allah terlibat dalam kejahatan, itu sebenarnya lebih kaitan dengan kedaulatan Allah, ya. Tapi kalau misalkan dalam kaitannya dengan presap, itu maksudnya gini, itu lebih gini loh. Misalkan the problem of evil, misalkan itu yang diangkat oleh Epikuros ya. Sebenarnya nggak Epikuros doang, tapi itu loh, tentang bahwa kalau ada Allah yang baik, yang maha kuasa gitu ya, kenapa ada kejahatan gitu? Karena ada kejahatan, berarti Allah yang maha baik dan maha kuasa itu, karena kan kalau dia maha baik, kenapa dia izin kejahatan? Apa dia nggak bisa? Berarti dia nggak maha kuasa dong gitu. Tapi kalau dia bisa tapi nggak melakukan, kenapa? Dia jahat dong gitu. Misalnya kayak gitu, argumennya kan kayak gitu. Berarti kalau ada kejahatan nggak ada Allah. Tapi tanya gini, evil by what standard? Apa yang kamu maksud sebagai evil? Siapa yang mendefinisikan evil itu? Siapa yang mendefine moralitas itu? Karena kalau kamu nggak punya standar moralitas, kamu juga bisa bilang A baik, B jahat. Cuma bisa bilang A berbeda dari B. Hitler yang membantai 6 juta orang Yahudi itu cuma berbeda dari kamu yang menikahi pacarmu atau siapapun gitu. Itu yang berbeda, nggak ada yang baik, ada jahat. Karena ada standarnya. Karena ada, itu kan ini standar, kita derivasi nih, kita tarik. Oh, kalau menurut standar ini, berarti ini baik. Kalau menurut standar ini buruk, kayak gitu. Kalau nggak standarnya, apa yang kamu maksud jahat, apa yang kamu maksud baik? Kita di orang ateis misalkan bilang, atau misalnya kayak Richard Dawkins, Tuhan delusion atau apa segala macam lah, atau Christopher Hitchens, Tuhan itu jahat segala macam. Tapi apa yang dimaksud jahat itu apa? Apa yang dimaksud jahat? Apa? Gak ada. Gitu ya. So, mungkin itu Utifro itu itu sudah terlalu dalam ya, itu udah filosofi Kristen ya, filsafat Kristen. Mungkin aku limitasi, udah waktunya jam 9, mungkin di Manado udah jam 10 ya, Nagura ya? Iya, Kak. Udah jam 10 lewat. Ya, jadi di sini ada yang di mana juga, nggak cuman WIB ya, kalian orang-orang Indonesia Barat jangan arogan kalian. Tentang WIB semuanya langsung ditafsir menurut WIB kalian. Tidak ingat yang WITA. Oke.
So mungkin itu sih aku akhiri untuk aku. Mungkin Anugrah yang mau disampaikan. Mungkin hanya ucapan terima kasih untuk Kak Atma. Memang nggak sangka kalau boleh dilaksanakan webinar seperti ini, karena waktu terpikir untuk DM akun predestinasi itu, saya pikir tidak akan direspon, tapi ternyata direspon dengan segala baik oleh Kak Atma dan bisa dilaksanakan webinar seperti ini. Dan terima kasih juga untuk kakak-kakak dan teman-teman yang sudah bergabung di dalam kegiatan ini, dan mungkin bisa dilaksanakan di kesempatan berikut webinar seperti ini juga dengan topik yang berbeda, Kak Atma. Oke, kalau saya ikut nanti paling aku ngundang yang undang-undang yang lain, ngundang pemateri juga. Jangan aku terus lah. Saya tidak mau ada sola Atma ya. Saya ini tidak pernah kuliah teologi, tidak pernah kursus apologetik, tidak pernah apa. Full otodidak loh. Anda ini langsung percaya saya saja ya. Kalau boleh undang pendeta MIM, Kak Atma. Ya. Nanti aku ngomong sama MIM ya. Semoga mau. Nanti. Ya. Oke. Mungkin itu aja kali ya. Ada lagi yang mau sampaikan? Sudah, Kak. Oh iya, ini kalau boleh, Kak, video rekaman webinar ini saya upload di channel YouTube saya, nanti kakak dan teman-teman akses. Ya, kayak gitu nanti aja. Nanti saya kalau sudah diupload, nanti saya bagikan linknya di grup itu. Di IG. Ya. Oke. Tutup dengan doa, Kak. Oke, sebelum doa, lagi makasih teman-teman yang sudah berpartisipasi. Jangan langsung percaya aku, mungkin tadi aku jabarkan, tapi tadi literatur yang aku kasih itu semoga bisa bermanfaat. Tadi banyak ya, semoga udah pada screenshot semua. Nanti cek aja juga di videonya yang akan diupload oleh Anugrah. Basically cuman berharap supaya kita semua bisa diperlengkapi, semua bisa belajar, semua bisa mempertahankan imannya, dan basically biar sama-sama bisa menjalankan perintah Tuhan dan hidup sebagai orang Kristen, gitu ya. Jadi orang Kristen tuh pinter gitu loh, jangan orang Kristen tuh langsung halu lah atau cuman doa atau apa, nggak bisa jelaskan apa tentang imannya. Oke. So itu aja. Makasih. So sebelumnya kita satu dalam doa. Bapa di sorga, kami bersyukur karena anugerah Tuhan untuk saat ini kami boleh berdiskusi dan berbincang pada saat ini. Biarlah Tuhan yang memberkati apapun yang telah kami pelajari supaya boleh bermanfaat. Biarlah kami diperlengkapi untuk memuliakan Tuhan, untuk memberitakan Injil-Mu terutama ya Bapak, supaya makin banyak orang yang boleh bertukar lutut di hadapan-Mu, menyerahkan hidupnya dan boleh diselamatkan dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Tuhan, kami serahkan seluruh waktu kami dalam tangan-Mu, seluruh hidup kami dalam tangan-Mu, biar Tuhan yang pimpin, berikan hikmat, biarlah hidup kami memuliakan nama-Mu saja. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan, selamat kami hidup kami telah bersyukur. Haleluya. Amin. So, thank you semua. Thank you. Bye-bye. Terima kasih semuanya. Dadah. Thank you, Pastor Atma. Dadah, Mas Yo semua. Dadah. Mukanya tunjukin kayak pada Mas Yo. Video off cabutnya sedih banget. Bye-bye. Tunggu di Predesmim ya semua yang lain ya. Kalau konten-konten berikutnya. Thank you, Bang. Yo, thank you. Sama-sama. Bye-bye. Silakan kalau mau cabut, monggo. Silakan, dadah. Terima kasih, Bang. Yo. Monggo. Yo, silakan ada yang mau